Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Widyastri dengan NIM 22579 dari Prodi Perdagangan Internasional. Nah, kali ini saya akan membahas tugas kedua dari mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional. Nah, kita masuk pada slide pertama, ada peran GATT dan WTO dalam kebijakan tarifikasi. GATT dan WTO memainkan peran kunci dalam membentuk kebijakan tarif global dengan tujuan utama mengurangi hambatan perdagangan dan mendorong stabilitas dalam sistem perdagangan internasional. GATT pada tahun 1947 sampai 1995 berfokus pada penurunan tarif melalui negosiasi multilateral dan penerapan prinsip non-diskriminasi yang membantu menciptakan kesetaraan perdagangan global. Nah, ketika WTO menggantikan GATT pada tahun 1995, nah, lembaga ini memperluas cangkupannya dengan mengintegrasikan layanan, kekayaan intelektual, dan investasi dalam sistem perdagangan internasional. Nah, selain itu, WTO memperkenalkan mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan kerangka hukum untuk menentang kebijakan tarif proteksionis yang dianggap melanggar aturan. Bagi Indonesia, pengaruh GATT dan WTO tercermin dalam penyesuaian kebijakan tarif yang semakin liberal, termasuk kewajiban untuk menerapkan prinsip Most Foreign Nation atau MFN dalam perdagangan internasional. Nah, hal ini mendorong Indonesia untuk mengurangi hambatan dan memperluas akses pasar global yang berdampak positif pada pertumbuhan ekspor. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam melindungi industri domestik dari persaingan produk impor yang lebih murah dan menghadapi tekanan dari negara-negara maju. Nah, meskipun demikian, peluang seperti diversifikasi ekonomi, peningkatan investasi asing, dan manfaat dari perjanjian perdagangan bebas terus memberikan keuntungan bagi perekonomian Indonesia. Selanjutnya ada evaluasi keselarasan hukum nasional dan perjanjian perdagangan internasional. Evaluasi keselarasan antara kerangka hukum nasional Indonesia dan perjanjian perdagangan internasional dalam konteks tarifikasi memerlukan analisis menyeluruh terhadap peraturan yang diatur dalam UU Perdagangan Nomor 7 Tahun 2004 dan UU Kepabeanan. Pemeriksaan ini penting untuk menentukan sejauh mana kebijakan tarif nasional Indonesia mematuhi komitmen yang diterapkan dalam perjanjian internasional seperti GATT dan WTO. Sejak menjadi anggota WTO, Indonesia diharuskan mengikuti prinsip-prinsip seperti Most Favored Nation atau MFN dan Nation Treatment. Nah, sehingga evaluasi harus mencangkup apakah prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten dalam kebijakan tarif domestik. Identifikasi area potensial konflik juga menjadi kunci dalam evaluasi ini. Nah, kebijakan tarif proteksionis yang diterapkan pada sektor-sektor sensitif seperti pertanian dan industri strategis berpotensi melanggar komitmen internasional yang menuntut liberalisasi perdagangan. Selain itu, tantangan juga muncul dari perjanjian perdagangan regional seperti ASEAN dan RCEP yang memerlukan harmonisasi antara komitmen nasional dan regional. Untuk mencapai harmonisasi yang lebih baik, Indonesia disarankan untuk terlibat lebih aktif dalam negosiasi tarif tingkat internasional, memanfaatkan mekanisme safeguard dan
untuk melindungi industri dalam negeri, serta menyederhanakan struktur tarif untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap ketentuan internasional. Nah, langkah-langkah ini akan membantu meminimalkan konflik hukum dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Selanjutnya ada minyak nilam sebagai produk ekspor unggulan. Harmonized System atau HS adalah sistem penomoran internasional yang digunakan untuk klasifikasi barang yang diperdagangkan secara global. Nah, setiap produk diberikan kode HS yang terdiri dari 6 digit dan kode ini digunakan oleh negara-negara anggota tujuan tarif dan statistik perdagangan. Nah, minyak atsiri, terutama minyak nilam, merupakan salah satu produk ekspor unggulan Indonesia yang jarang diketahui, namun memiliki potensi besar. Nah, produk ini diklasifikasikan menggunakan Harmonized System atau HS di bawah kode HS3301 yang mencangkup minyak esensial dan resin dari tanaman. Nah, penggunaan kode HS ini memungkinkan pengawasan dan pelacakan perdagangan minyak nilam di tingkat internasional, serta penerapan tarif yang sesuai, sehingga membantu meningkatkan transparansi perdagangan. Klasifikasi yang tepat memberikan berbagai manfaat, termasuk kemudahan pengumpulan data perdagangan, akses ke pasar global, dan perlakuan tarif yang menguntungkan. Nah, minyak nilam memiliki permintaan tinggi di industri parfum dan kosmetik yang membuatnya menjadi produk yang diminati di pasar internasional. Nah, selain itu, klasifikasi AS yang jelas mempermudah sertifikasi keberlanjutan, membuka peluang lebih besar di segmen pasar berkelanjutan. Nah, dengan demikian, minyak nilam dapat diuntungkan dari sistem HS untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar global. Selanjutnya ada mekanisme penyelesaian sengketa tarif di WTO dan ASEAN. Mekanisme penyelesaian sengketa tarif di WTO dan ASEAN memiliki karakteristik yang berbeda, nah masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan. Nah, WTO menyediakan sistem formal yang diakui secara global dengan prosedur ketat dan sanksi yang mengikat, memberikan kepastian hukum kepada negara-negara anggota. Namun, proses di WTO seringkali mahal dan memakan waktu, terutama di tengah krisis sistem banding yang menghambat efisiensi penyelesaian sengketa. Sebaliknya, mekanisme ASEAN lebih bersifat informal dan berbasis konsensus yang memudahkan proses komunikasi dan penyelesaian sengketa di antara negara-negara anggota. Meskipun demikian, keputusan dalam kerangka ASEAN kurang mengikat dan efektivitas penegakannya bergantung pada goodwill anggota. Nah, Indonesia dapat mengoptimalkan penggunaan kedua mekanisme ini dengan mempertimbangkan konteks dan jenis sengketa yang dihadapi. Untuk sengketa dengan negara di luar kawasan ASEAN atau ketika Indonesia memerlukan keputusan yang lebih tegas dan mengikat, mekanisme WTO menjadi pilihan yang tepat. Dalam hal ini, pendekatan formal dan struktur yang lebih jelas di WTO dapat membantu Indonesia dalam mendapatkan legitimasi internasional untuk penyelesaian sengketa tarif yang kompleks. Yang terakhir ada integrasi prinsip GATT atau WTO dan kepentingan nasional. Integrasi prinsip-prinsip GATT atau WTO yang kepentingan nasional melibatkan kepatuhan terhadap prinsip non-diskriminasi dan transparansi dalam pengaturan tarif. Nah,
Negara-negara harus memastikan bahwa kebijakan tarif yang diterapkan tidak melanggar prinsip non-favorite nation atau MFN dan nation treatment, sambil tetap mempromosikan keterbukaan dan transparansi agar semua negara anggota memahami ketentuan yang berlaku. Nah, selain itu, pemerintah dapat menggunakan tindakan seperti tarif anti-dumping dan tarif pengamanan untuk melindungi industri domestik, asalkan kebijakan tersebut didasarkan pada bukti yang kuat dan sesuai dengan ketentuan WTO. Penting juga bagi negara untuk memanfaatkan forum WTO untuk bernegosiasi mengenai tarif yang lebih menguntungkan sambil mempertimbangkan analisis dampak ekonomi dari kebijakan tersebut. Nah, dengan menekankan aspek sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusan serta bersikap adaptif terhadap perubahan kebijakan perdagangan global, negara dapat melindungi kepentingan nasionalnya melalui pendekatan yang seimbang ini. Negara tidak hanya dapat melindungi industri domestik, tetapi juga memanfaatkan peluang dalam perdagangan internasional, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.